ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya bacakan ya Ustaz. Fadhal Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama dari Ummu Fatimah di Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga Ustaz dan keluarga serta para penyelenggara yang membantu berjalannya kajian ilmiah ini. Jazakumullah khairan. Pertanyaan, bagaimana keislaman seseorang yang melaksanakan sholat tapi juga melaksanakan kesyirikan tanpa disadari, dari perkataan atau dari amalan-amalan yang tidak disadari telah membuat jatuh pada kesyirikan. Biasanya karena mengikuti adat kebiasaan orang tua terdahulu yang menyimpang dari kebiasaan as-salaf. Pertanyaannya, apakah harus melakukan taubat ataukah sholatnya bisa menutupi kesalahan karena ketidaktahuan tersebut, dan bagaimana mendakwakan dakwah tauhid kepada mereka. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Tafadhal Ustaz, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi pintu taubat itu terbuka untuk siapa saja, apapun dosa yang dia lakukan, termasuk dosa kesyirikan. Kalau dia bertobat darinya, Allah mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni segala dosa, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya memang ketika seorang jatuh di dalam kesyirikan, apalagi itu syirik akbar itu adalah pembatal keislaman. Dan pembatal keislaman itu ada yang terkait dengan keyakinan, ada yang terkait dengan ucapan lisan, ada yang terkait dengan amalan tubuh, ada yang terkait dengan keraguan, dan ada yang terkait dengan dia berpaling dari agama. Berpaling dari agama. Iya. Maka itu semuanya bisa menjadi sebab pembatal keislaman, mengeluarkannya dari keislaman. Ya, hanya saja kondisi seseorang itu di dalam masalah jatuh pada pembatal keislaman itu ada dua macam. Ada yang di pembahasan yang dimaklumi di tengah umat Islam. Dia berada di tengah kaum muslimin. Ilmu syariat juga tersebar. Maka di dalam hal yang seperti ini, tidak dikatakan ini orang diberi udzur, ikut-ikutan dan sebagainya. Sebab agama itu jelas. Adapun memang pembahasannya adalah pembahasan yang samar. Dianya juga tidak pernah mendengar hal tersebut. Sampai kepadanya Al-Quran hadits, tapi dia tidak tahu maknanya apa. Nggak ada yang menerjemahkan untuknya. Jadi tambah lagi dengan orang-orang menyimpang yang menggambarkan itu kebaikan. Maka itu mungkin saja menjadi posisi dia mendapat udzur dengannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua. Tapi siapa yang bertobat, ya, dan dia telah bertobat dari dosanya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba. Itulah keindahan di dalam beragama, kemudahan di dalam agama ini. Dimaklumi dari para sahabat Nabi itu, subhanallah, ada orang-orang yang dulunya penentang Nabi, malah menjadi sebab kerugian terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian keluarganya meninggal dan sebagainya. Tapi mereka bertaubat masuk Islam, ya, diterima taubatnya, bagus keislamannya, dan mereka masuk di dalam rangkaian para sahabat yang dipuji secara umum dalam Al-Quran dan diberi kabar gembira dengan sorga. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menerima taubat kita semua, memudahkan untuk kita pintu-pintu taubat, dan memberi taufik kepada saudara-saudara kita untuk kembali kepada Allah dan baik di atas keislaman di dunia dan di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala alam.